Bayangkan, jika setelah ini kita meninggal, tiba-tiba malaikat mencatat bahwa dosa terbesar kita bukanlah dari tangan, kaki, atau perbuatan kita, tetapi dari lisan kita sendiri. Lidah yang ringan bergerak, tapi dosa yang ditimbulkan bisa lebih berat dari gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kebanyakan penghuni neraka berasal dari akibat lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Berapa kali dalam sehari kita tanpa sadar bergunjing, berbohong, atau berkata kasar? Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa kata-kata kita tidak berdampak apa-apa, padahal bisa mengantarkan kita ke neraka? Tonton video ini sampai akhir. Jangan sampai lisan kita justru menjadi sebab kehancuran akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di channel ini. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami persilahkan sahabatku semuanya untuk bisa menulis sholawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami doakan, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Lalu, apa saja 7 dosa lisan yang bisa membawa kita ke neraka jahanam? Berikut penjelasannya. Pertama, ghibah atau menggunjing. Dosa ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang yang jika ia dengar, maka ia akan tersinggung atau marah, meskipun hal itu benar. Contoh nyata ghibah di zaman sekarang adalah mengomentari fisik orang lain di media sosial atau body shaming, menyebarkan aib teman di grup WhatsApp atau di media sosial lainnya, bergosip tentang artis atau pejabat dan lain sebagainya. Dahulu pernah dikisahkan pada suatu hari, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang seorang wanita, dia pendek dan hitam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegur, kamu telah menggunting dagingnya dengan lisanmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada solusi agar kita bisa terhindar dari dosa lisan berbentuk ghibah antara lain. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam, atau sebelum berbicara tentang orang lain, tanyakan, apakah saya ingin orang lain membicarakan saya seperti ini? Kedua, namimah atau adu domba yang bisa menjadi penyebab kehancuran umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan kebencian dan perpecahan, sehingga satu sama lainnya timbul saling curiga-mencurigai yang akhirnya bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara manusia. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari antara lain yaitu menyampaikan perkataan A ke B untuk memicu konflik, mengadu domba antar saudara atau teman kerja, memutarbalikkan cerita atau fakta yang terjadi demi untuk mencari keuntungan semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya suatu hari melewati 2 kuburan. Beliau berkata, keduanya sedang disiksa, bukan karena dosa besar, tetapi karena satu di antara mereka suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Dan untuk terhindar dari lisan yang suka mengadu domba atau namimah ada solusinya, antara lain. Jangan suka menjadi penyebar gosip atau hoax, tahan diri dari menyampaikan perkataan buruk yang menimbulkan fitnah atau adu domba, lebih baik diam. Yang ketiga, berkata bohong, atau berdusta, ini adalah salah satu sumber segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga.
Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak jenis-jenis dusta atau berbohong, antara lain yaitu 1. Berbohong atau dusta dalam perkataan sehari-hari. 2. Berbohong dalam jual beli atau menipu pelanggan. 3. Berbohong atau berdusta dalam pengakuan, mengaku lebih kaya atau pintar dari yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Dikisahkan oleh seorang sahabat bahwa dahulu, ketika Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Romawi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia takut berbohong karena tahu bahwa dusta adalah sumber kehancuran. Oleh karena itu sahabat Muslim sekalian, ada beberapa cara untuk kita terhindar dari suka berkata bohong atau dusta, antara lain yaitu: pertama, melatih diri untuk selalu berkata jujur, meskipun pahit adanya. Kedua, jangan menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya, gali dulu kebenaran informasinya sebelum kita menyebarkannya, apalagi di zaman sekarang begitu mudah kita mendapat informasi. Maka ketika kita tidak berhati-hati untuk memilah dan memilih informasi yang benar atau menyebarkannya, maka bisa jadi kita secara tidak langsung akan terkena dosa lisan berupa berbohong atau berkata dusta. Keempat, sumpah palsu. Ini sama saja dengan menggadaikan akhirat demi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain, Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari kita antara lain yaitu bersumpah demi menutupi kebohongan karena kalau mereka tahu yang sebenarnya ia akan malu atau khawatir akan turun popularitasnya. Bersumpah palsu dalam persidangan, mungkin karena sudah mendapat sogokan atau suap, atau untuk menyelamatkan golongannya dari hukuman. Bersumpah dengan nama Allah tanpa keseriusan, atau bercanda. Hal ini kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi dosa yang ancamannya adalah neraka jahanam. Untuk menghindari dosa karena bersumpah palsu atau bersaksi palsu antara lain sebagai berikut. 1. Jangan bersumpah sembarangan. 2. Ingatlah bahwa setiap perkataan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walau itu hanya sekedar bercanda. Kelima, menghina dan mencela. Ini adalah salah satu jalan ke neraka yang paling mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, berkata kotor, atau berkata kasar. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak sekali sekarang orang begitu mudah mencela atau menghina orang lain. Bahkan menjadi bahan lawakan atau guyonan sekedar agar teman ngobrol atau penonton itu tertawa senang, padahal itu termasuk dosa. Contoh nyata dalam kehidupan kita sekarang antara lain yaitu menghina di media sosial, mengejek fisik, ras, atau agama orang lain, mengutuk seseorang dengan doa yang buruk. Oleh karena itu sahabat Muslim sekalian, untuk terhindar dari dosa ini, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, antara lain, gunakan lisan untuk kebaikan, atau perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat bahwa kita akan dihisab atas setiap perkataan yang kita ucapkan ketika kita hidup di dunia ini. Keenam, berkata kasar dan kotor. Ini adalah cerminan hati yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Contoh dosa lisan yang disebabkan karena berkata kasar atau kotor, antara lain, menggunakan kata-kata kasar ketika menghina orang lain, atau dalam bercanda dengan teman atau orang lain. Berkata buruk kepada orang tua ketika kita marah kepada mereka, mengutuk dan mencaci maki orang lain. Agar kita terhindar dari dosa lisan atas perkataan kita yang kotor dan kasar, antara lain, yaitu, latih diri untuk berkata sopan, bersabar dalam berdebat, atau menahan diri untuk tidak berkata kotor ketika kita dihina orang lain. Jika marah, baik kepada pasangan, anak, orang tua atau kepada orang lain, tahan lisan, jangan sampai keluar kata-kata kotor atau menghina, beristighfarlah segera dan bertaubat ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar. Dan yang ketujuh, berkata tanpa ilmu.
hal ini bisa menyesatkan diri dan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sahabat Muslim, mungkin kita sekarang sering melihat di media sosial, media televisi, banyak sekali bermunculan orang-orang yang tidak berilmu, atau sedikit ilmu, tetapi karena ia pandai bersilat lidah, pandai membuat jamaah pengajian tertawa, terhibur walau yang ia sampaikan tak berdasar, tetapi karena penyampaiannya enak, menghibur maka banyak dipanggil kiai, ustadz dan lain sebagainya. Ini akan menyesatkan umat yang masih awam terhadap ilmu agama. Contoh nyata juga antara lain, menyebarkan hoaks atau berita yang belum tentu kebenarannya, berfatwa tanpa dasar ilmu, membicarakan agama tanpa pemahaman yang baik, atau berdasarkan Al-Quran dan hadits. Maka dari itu sahabat Muslim, beberapa hal yang bisa membuat kita terhindar dari dosa lisan ini antara lain. Tahan diri dari berbicara, jika tidak tahu kebenarannya. Jangan ingin terlihat pandai, atau pintar ilmu agama padahal apa yang kita sampaikan tidak memiliki dasar agama, hanya sekedar ingin memuaskan para jamaah atau teman-teman kita. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 dosa lisan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu mari kita bersama-sama jaga lisan, karena ia bisa menjadi penyelamat atau penghancur kehidupan kita. Gunakan lisan untuk perbanyak sholawat, zikir, dan menyebarkan kebaikan. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk bisa like dan share agar semakin banyak orang tercerahkan dengan video ini. Dan kami doakan semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk sahabat Muslim semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info konten Islami yang terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai dan sampai jumpa pada video-video terbaru episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.